Perkenalkan, nama saya Jonathan Neferino Nugroho dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berupa makalah tinjauan pustaka dengan judul Optimasi Kontrol Panel Surya Off-Grid dan Pendekatan untuk Meminimalkan Power Loss. Sebelum kita mulai, pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batu bara sendiri pertama kali di dunia didirikan di London dan New York pada tahun 1882. Bisa kita lihat bahwa teknologi pembangkit listrik bahan bakar uap sendiri sudah berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Dan saat ini masih digunakan dan masih cukup mendominasi di dunia. Jika kita lihat sendiri di Indonesia, pembangkit listrik tenaga uap mencapai 35,2 gigawatt. Ini angkanya cukup tinggi bila kita melihat dari total daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Indonesia yang mencapai 71 gigawatt. Pembangkit listrik tenaga uap sendiri mencapai setengah dari total daya yang dihasilkan. Hal ini berbanding terbalik dengan pembangkit listrik energi terbarukan yang hanya menyumbang 10,4 gigawatt atau hanya sekitar 1/7 dari total daya yang dihasilkan. Jadi bisa dibilang pembangkit listrik tenaga uap masih sangat-sangat mendominasi untuk di Indonesia sendiri. Oke. Pertanyaan penelitian pada makalah ini ada dua, yaitu bagaimana proses kontrol efektif dari desentralisasi panel surya. Dan yang kedua, bagaimana melakukan optimasi untuk mengurangi atau meningkatkan kehilangan daya atau power loss. Jadi bagaimana cara untuk meminimalkan suatu power loss untuk mencapai distribusi yang maksimum. Metode pencarian jurnal. Saya menggunakan 4 tahap, di mana tahap pertama adalah saya melakukan pencarian pada situs IEEE Export dengan 4 kata kunci, yaitu kontrol, solar panel, desentralisasi, dan off-grid. Kemudian saya melakukan seleksi dari makalah-makalah atau jurnal yang ada di sana. Saya melakukan seleksi untuk menetapkan apakah topik yang dibahas relevan atau tidak dengan makalah tinjauan pustaka yang akan saya buat. Lalu pencarian yang kedua, saya melakukan pencarian dari berbagai jurnal dan informasi atau data-data lain yang mendukung, seperti website-website resmi pemerintahan atau jurnal-jurnal lain yang memiliki data-data yang berguna. Lalu seleksi kedua, saya melakukan seleksi lagi pada jurnal-jurnal dari hasil seleksi pertama dan jurnal-jurnal dari hasil pencarian kedua untuk menghasilkan atau mendata jurnal atau data-data apa saja yang sudah cukup atau sangat-sangat sesuai dengan topik yang akan saya bahas. Oke. Hasil pembahasan dari makalah. Hasil dibagi menjadi dua, yaitu metode kontrol efektif dan minimalisasi power loss. Metode kontrol efektif, istilah kita misalkan adalah PEQ, suatu daya yang dihasilkan pada keadaan normal. PEQ sendiri dengan menggunakan dengan menggunakan hukum proportional control law. Kita lihat bahwa value di PEQ akan dijumlahkan dengan nilai DKP dan FK. Nilai KP sendiri adalah suatu konstanta, sedangkan FK sendiri adalah suatu simpangan dari frekuensi yang seharusnya. Di mana frekuensi 0 atau frekuensi yang seharusnya akan di negatif dengan FK, yang menghasilkan F atau frekuensi pada keadaan itu. Lalu, nilai KP. Nilai KP sendiri didapat dengan menghitung disturbance band rejection pada keadaan stabil, yang kita anggap FSS, dengan gangguan DT, dan kita dapat melihat persamaan FFS pada PPT berikut. Sehingga dengan mendapatkan persamaan FSS ini, kita dapat melihat bahwa nilai KP akan menjadi sebuah pertidaksamaan di mana nilai KP akan lebih besar dari sama dengan suatu fungsi. Atau bisa kita lihat bahwa
kita sudah mengetahui formula untuk mencari nilai minimum dari KP. Lalu untuk apa kita mencarinya? Dengan kita mengetahui nilai dari KP dan nilai dari FK, kita dapat melihat atau kita dapat membuat suatu grafik yang menjadi sebuah perbandingan antara daya dan frekuensi. Dapat dilihat bahwa perbandingan antara daya dan frekuensi berbanding terbalik. Saat daya tinggi, frekuensi akan jatuh. Sementara saat frekuensi tinggi, daya akan jatuh mendekati nol. Dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu daya yang setimbang atau stabil, kita harus men-setting F0 atau men-setting F supaya berada di pada kisaran F0. Dengan cara apa? Kita harus men-setting supaya FK berada seminimal mungkin supaya tidak terjadi simpangan-simpangan yang dapat mengaruhi nilai dari daya. Kemudian yang kedua, minimalisasi power loss. Untuk melakukan minimalisasi power loss, kita akan melakukan pengamatan pada 4 buah rangkaian. Yang pertama adalah distribution line, yang seperti simulasi dari sebuah rangkaian distribusi rumahan yang udah model panel surya, di mana panel surya akan langsung terhubung dengan perangkat. Yang ketiga adalah load model, di mana perangkat-perangkat elektronik, kita akan menggunakan perangkat elektronik pada umumnya yang mengkonsumsi daya secara konstan. Yang terakhir adalah battery model. Kita akan menggunakan macam sirkuit voltase terbuka V dengan sel hambatan internal R, lalu dengan SOC dan SOCI. Dapat dilihat pada persamaan yang ada di bawah ini. Kemudian, dari 4 model tersebut, kita dapat mendapatkan suatu grafik atau 2 buah grafik, di mana grafik yang pertama adalah grafik yang berbeda-beda semua, yaitu grafik di mana grafik 1, grafik 2 terlihat stabil ke atas, increment, lalu stabil 3 bisa dibilang increment, namun ada interval di mana dia drop. Sedangkan grafik 4 adalah, atau yang merah, adalah keadaan yang sangat-sangat tidak stabil dan sangat-sangat random. Walaupun begitu, dapat kita lihat dari grafik yang kedua, dapat kita lihat bahwa suatu grafik tersebut atau grafik power loss tersebut itu dapat kita dekati dengan sebuah persamaan, atau dalam konteks ini adalah persamaan kuadrat. Dengan persamaan kuadrat yang kita dapatkan pada eksperimen kali ini adalah P loss sama dengan 17,765 ditambah 0,00175 P ditambah 0,000791 P kuadrat. Dengan mengetahui grafik, atau dengan mengetahui persamaan dari power loss tersebut, kita dapat melakukan semacam manipulasi terhadap suatu rangkaian agar menghasilkan power loss yang seminimum mungkin. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah yang pertama, pada panel surya terdesentralisasi, untuk mencapai sistem kontrol yang efektif, diperlukan suatu pengaturan secara spesifik pada daya dan frekuensi, agar frekuensi selalu berada di nilai F0, atau setidaknya berada di nilai yang sangat dekat dengan F0, untuk meminimalisir perubahan atau untuk meningkatkan stabilitas proses tersebut. Lalu yang kedua, untuk meminimalkan power loss, kita dapat melakukan pendekatan pada grafik power loss tersebut. Pendekatan yang kita dapatkan tadi adalah pendekatan grafik kuadrat. Dengan melakukan pendekatan, diharapkan kita dapat melakukan minimalisasi atau melakukan perhitungan dan manipulasi khusus terhadap suatu variabel untuk menghasilkan power loss yang sekecil mungkin atau menghasilkan sistem yang seefisien mungkin. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan selama presentasi tadi.